Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, program jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan menjadi sorotan. Ini berkaitan dengan uang JHT yang baru bisa dicairkan 100% saat usia peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 56 tahun. Ini direspon oleh banyak kalangan, termasuk muncullah petisi terkait dengan hal ini. Nah, bagaimana teman-teman dari serikat dan juga buruh merespon tentang apa yang disampaikan oleh pemerintah? Kami pagi hari ini rekan Dakta bersama dengan Presiden Aspek, yaitu Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Ibu Mira Sumirat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam wabarakatuh, Mbak Siva, kabar? Sehat, Alhamdulillah. Ibu Mira, pemerintah menetapkan JHT baru bisa dicairkan di usia 56 tahun. Bagaimana teman-teman serikat melihat ini? Iya, yang pertama itu Permenaker nomor 2 yang saja diterbitkan dan ini sudah mengalami kegaduhan luar biasa secara nasional, membuat kami para pekerja buruh itu menolak keras dan mengecam keras kecewa terhadap Permenaker atau sikap daripada pemerintah ini yang telah membuat sebuah regulasi yang makin memperburuk kondisi pekerja buruh Indonesia. Yang pertama saya mau meluruskan dulu, untuk pekerja buruh yang usianya 56 tahun sampai di ujung usianya itu bekerja selesai, itu tidak ada persoalan untuk mendapatkan jaminan hari tuanya. Jadi tidak ada persoalan untuk pekerja buruh yang memang betul-betul sampai di usia pensiunnya itu nyampe gitu, di usia 56 tahun. Tapi yang kedua ini, ketika ada pekerja buruh yang ter-PHK di tengah jalan sebelum usia 56 tahun, maka kami menginginkan kepada pemerintah untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, untuk mereka bisa mengklaim dana jaminan hari tuanya itu meskipun dia sebelum usia 56 tahun. Karena dia ter-PHK, baik itu di PHK mengundurkan diri ya atau dipaksa untuk mengundurkan diri. Apa alasan kami? Yang pertama gini, perlu digarisbawahi yang secara penting sekali bahwasannya tidak ada alasan apapun pemerintah siapapun ya, pemerintah dalam hal ini karena pemerintah yang mengeluarkan Permenaker untuk menahan, quote and quote, menahan dana JHT yang itu adalah milik pekerja atau buruh dan juga ada sharing dengan pengusaha. Sharingnya dana JHT itu antara pekerja dan pengusaha itu adalah amanat Undang-Undang SJSN. Jadi bukan mau-maunya para pekerja buruh ya, itu amanat. Nah, ketika tidak ada uang sesen pun, uang pemerintah ya, uang pemerintah tidak ada sesen pun di sana, maka tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah untuk menahannya. Untuk membuat sebuah Permenaker tertuang di Permenaker nomor 2 tahun 2022. Yang kedua, alasan kami gini, kondisi perburuan kita, para pekerja buruh kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena sejak pandemi di pertengahan tahun 2020 dan juga di 2021 gitu ya, ini kondisi para pekerja buruh banyak yang di PHK secara massal. PHK-nya itu gini, ada banyak sekali pekerja yang tidak mendapatkan uang pesangon. Kalaupun ada, mereka dikasih setengah. Alasan pengusaha perusahaan itu adalah bangkrut karena pandemi COVID. Yang paling parah adalah UMP 2021 nggak naik, tidak ada kenaikan upah. Sudah dihantam pandemi, mereka nggak ada pesangon, maka harapan terakhir mereka, tabungan, quote and quote tabungan mereka adalah di JHT, di jaminan hari tua mereka di BPJS Jam Sostek. Ya. Ini menjadi harapan mereka. Ini bukan sekadar untuk menambah modal usaha, Mbak Siva, tetapi ini untuk melanjutkan kehidupan mereka yang sehari-hari dan secara tetap mereka keluarkan. Apa itu? Tentang pengeluaran untuk bayar listrik, tentang untuk bayar SPP anak-anak sekolah mereka. Meskipun mereka online, SPP jalan terus. Malah makin membengkak pengeluaran mereka tentang uang sekolah mereka ini. Apa? Beli pulsa, beli paket data, harus beli handphone untuk memfasilitasi sekolah-sekolah online, belajar online mereka. Lalu yang ketiga, mereka dihantam juga, dihadapkan dengan situasi mencari pekerjaan, lowongan, lapangan pekerjaan ini sangat sulit di situ saat ini. Artinya,
ini situasi betul-betul sedang memburuk gitu ya. Sama lah dengan krisis 98 saat itu. Nah, Permenaker nomor 19 tahun 2015 lalu, ini sudah bagus nih, udah diatur. Itu sejalan juga dengan Undang-Undang SJSN. Tapi kenapa di Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu direvisi? Tadi pekerja buruh sebelum usia 56 tahun, mereka tidak boleh cairkan uang JHT mereka. Padahal itu uangnya para pekerja buruh. Dan sekali lagi, tidak ada uang sesen pun dari pemerintah di dana JHT tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk menahannya. Itu sih Mbak Cipa. Iya. Nah, bagaimana dengan jaminan kehilangan pekerjaan yang disampaikan oleh pemerintah? Karena ini menyiapkan program perlindungan sosial bagi pekerja yang kena PHK juga. Baik. Ini saya harus clearkan, harus saya sampaikan ya kepada masyarakat luas, wabil khusus masyarakat warga Kota Bekasi dan sekitarnya. Gini, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP ini barangnya belum jelas, belum ada, programnya belum ada, belum kelihatan. Seperti apa bentuknya di barang, ini nggak tahu, nggak kelihatan. Dan belum ada juga gitu. Ini masih terus dijadikan kampanye. Tapi yang paling mendasar adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP ini adalah turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di Oktober 2021 lalu. Yang di dalamnya artinya semua turunan daripada undang-undang ini agar di-hold, agar ditahan, agar tidak dilanjutkan. Termasuk JKP. Nah, JKP ini bagian daripada turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, jangan dipaksakan dong gitu loh. Dan barangnya juga nggak jelas dan harusnya harus ada kajian yang komprehensif, kajian yang sangat mendalam untuk ini. Dan yang paling penting adalah harus dibicarakan, diajak bicara itu yang namanya perwakilan serikat pekerja yang ada duduk juga lembaga kerjasama tripartit nasional atau LKS tripartit nasional. Saya udah konfirmasi kawan-kawan di LKS tripartit nasional. Mereka memang diajak bicara, tapi mereka nggak setuju. Ketika mereka muncul Permenaker JHT ini, mereka kecewa kok terus jalan ya pemerintah gitu loh. Artinya buat apa LKS tripartit nasional itu yang di dalamnya duduk perwakilan-perwakilan serikat pekerja, mewakili serikat pekerja secara nasional, buat apa diadakan LKS tripartit nasional kalau regulasi-regulasi dikeluarkan tanpa persetujuan mereka. Jadi mereka nggak setuju yang kawan-kawan LKS tripartit nasional. Balik lagi ke JKP. JKP ini secara hukum juga sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena undang-undang di atasnya itu sudah dibatalkan oleh MK. Kemudian yang kedua, belum ada kajian yang komprehensif, yang mendalam gitu loh. Seperti apa sih, jangan-jangan itu ikut iuran juga. Kan kita nggak ngerti juga. Kalau misalnya ada klaim-klaim nih dari pemerintah, oh JKP itu nanti dibiayai oleh APBN. Bener tuh dia biaya APBN. Orang APBN kita sekarang lagi kembang kempis kok, blood berdarah kok. Artinya ini nggak boleh bohong-bohong seperti ini. Dari mana gitu loh. Nah, kemudian muncul Mbak Siva, mohon maaf ya, opini-opini yang menjadi liar dari masyarakat. Dan ini wajar kalau menurut saya. Kenapa wajar? Karena nggak ada transparansi. Apa liarnya? Loh, itu kan dana ada kurang lebih sebesar 550 triliun. Ini saya ulangi lagi ya. Dana jaminan hari tua di BPJS, Jam Sostek atau BPJS Tenaga Kerja ada kurang lebih 550 triliun. Nah, itu kok ditahan? Ada apa nih? Untuk apa dana tersebut? Orang nggak ada hubungannya sama pemerintah, kok dananya kok ditahan-tahan? Jangan-jangan buat ini, jangan-jangan buat nutupin ini. Kan boleh masyarakat menduga itu menjadi liar. Karena tadi tidak ada transparansi sebelumnya. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada diajak ngomong, persetujuan dari kawan-kawan serikat pekerja. Itu Mbak Sisa. Ya, jadi dengan kondisi aturan yang disampaikan oleh pemerintah, JHT baru bisa dicairkan di usia 56 tahun, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman serikat? Ya, hari ini pagi ini meluncur surat dari kami untuk Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan juga BPJS. Direktur utama BPJS Tenaga Kerjaan. Yang kedua, ini sedang konsolidasi dari pusat sampai ke daerah untuk tanggal 16 Februari 2022 kami akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran dengan tetap
mempertimbangkan protokol kesehatan gitu ya, prokes ya. Insya Allah di kantor Kemenaker dan juga kantor BPJS Naker. Yang parah lagi ternyata Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini DPR RI tidak tahu menahu. Kan konyol juga, tidak diajak bicara. Artinya ini luar biasa, ini mohon maaf saja ya, ini sadis ya. Ini benar-benar sadis. Tidak ada kepekaan ya, tidak ada kepedulian negara, pemerintah terhadap kondisi pekerja buruh yang sekarang ini sedang sangat-sangat memburuk. Itu Mbak Siva. Iya. Jadi kalau persiapan aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman serikat ini serentak di seluruh nasional atau seperti apa, Bu? Ya, di seluruh nasional dan juga daerah. Jadi misalnya kalau Jabodetabek itu ke pusat ke Jakarta semua. Buruh di Jabodetabek ke Jakarta semua. Tapi kalau yang di Banten, kemudian di daerah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, itu di daerah masing-masing. Tapi ada 2 yang kita tuju, yaitu di kantor dinas ketenagakerjaan masing-masing dan juga kantor-kantor BPJS di daerah masing-masing. Iya. Selama ini seperti apa teman-teman serikat atau teman-teman buruh melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Terakhir adalah tentang JHT ini sendiri. Ya, benar-benar deh, kita betul-betul lagi hajar sana sini nih para buruh pekerja kita. Setelah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan ya di 2021, meskipun kemudian dibatalkan oleh MK, tapi rupa-rupanya pemerintah masih berpendapat ini masih bisa dijalankan, masih sah gitu ya. Jadi mereka masih menentang tentang keputusan hukum tertinggi di negeri ini, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada Permenaker, mereka coba-coba bermain di sana ya. Artinya betul-betul sekali lagi pemerintah tidak peka, tidak peduli terhadap kondisi buruh Indonesia atau pekerja Indonesia yang saat ini sedang menghadapi PHK massal di mana-mana, PHK yang dipermudah dan sangat cepat ya, tanpa uang pesangon, dan disuruh paksa ya mereka untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan pandemi dan kerugian dan segala macam. Tetapi pemerintah saat ini juga tidak ya, sangat-sangat minim bantuan kepada para pekerja buruhnya di situasi pandemi COVID dan juga di situasi regulasi yang tidak seiring sejalan, tidak berpihak kepada para pekerja atau buruh dan juga rakyat Indonesia. Iya, ini kan dari pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Karo Humas Kemenaker, Hairul Fadli, regulasi ini merupakan batasan untuk usia pensiun saja, namun menurutnya JHT bisa diambil dengan sejumlah ketentuan. Nah, bagaimana Ibu melihat konteks penjelasan dari Kemenaker ini? Iya, saya baca juga itu. Bahwasannya itu bisa diambil dengan komposisi persentase sekitar 30% saja. Yeah. Makanya balik lagi saya bilang, itu bukan uang mereka, bukan uang pemerintah. Kok ngatur-ngatur gitu loh. Emang uang mereka, itu kan uang pekerja buruh. Kok diatur-atur dalam sisi komposisinya, berapa-berapanya, dengan syarat ketentuan berlaku. Emang ini kita, saya nggak ngerti ngomong apa lagi gitu ya Mbak Siva. Gitu ya. Jadi gini, itu uang kita seperti di bank aja deh ya, di bank ya, seperti di bank kita menyimpan uang nabung di bank, kapanpun itu nasabah berhak untuk mengambil uang itu dong, uang nasabah tersebut. Memang ada fasilitas seperti deposito. Tapi di tengah jalan pun deposito boleh dicairkan dengan tentu ada biaya penalti kan gitu ya. Sama, kalau menurut saya sama. Jadi tidak boleh, ini hukum yang dipakai apa ya, mereka tuh orang-orang pinter, sangat pinter kok isinya, tetapi kenapa hukum itu mereka langgar sendiri gitu ya. Yang paling saya garis bawahi sekali lagi, nggak ada uang 1 sen pun dari pemerintah di dana JHT ini. Jadi nggak boleh ada dengan alasan apapun ya, ngatur-ngatur, apalagi cuma 30% dengan syarat ketentuan berlaku untuk dana JHT ini bisa diambil oleh pekerja. Jadi ini kan peraturan yang mohon maaf saja ya, setengah-setengah gitu ya. Kalau mereka satu sisi mau memberikan, tapi ya ntar dulu ikut syarat ketentuan yang saya berikan, kan konyol. Padahal kita nggak pernah loh menyimpan di mereka gitu kan, di BPJS. Nah kan itu pun karena amanat daripada Undang-Undang SDSN. Iya. Terkait dengan aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman serikat atau teman-teman buruh, apa yang ingin disampaikan dari aspek Bu Mira? 1, kami minta Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu dicabut ya, sampai ke akar-akarnya. Yang kedua,
hentikan pembahasan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law karena putusan MK di Oktober 2021 itu jelas-jelas bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional atau bertentangan Undang-Undang Dasar 45. Boleh dikatakan itu bersyarat. Saya sudah baca itu semuanya ya, semuanya itu berdampak luas, semuanya berdampak secara nasional. Tidak ada yang tidak berdampak luas. Jadi bukan hanya upah saja. Lalu yang ketiga, gini. Ini Menteri Tenaga Kerja ini kalau nggak sanggup, kalau saran saya kan dari partai pengusungnya tolong diganti aja gitu loh, atau partai yang lain lah yang betul-betul paham tentang perburuhan gitu loh. Jadi kalau orang yang duduk di sana itu harus memahami sekali tentang perburuhan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia maupun juga di internasional supaya nggak jaka sembung bogolok, supaya nyambung gitu loh. Jadi kalau kayak gini-gini terus kan yang dikeluarkan nggak nyambung, blunder terus. Statement-statementnya, pernyataan-pernyataannya itu selalu salah. Saya contoh ya, ketika dia mengatakan, Ibu Menaker ini menyatakan bahwasannya upah RI tertinggi jadi ASEAN, itu konyol, salah. Lalu produktivitas RI pekerjanya menurun dibandingkan dengan negara, itu salah. Kita harus bicara data. Artinya bicara data, jadi nggak malu gitu. Jadi jangan hanya berdasarkan bisikan-bisikan, hanya berdasarkan, mohon maaf aja ya, tulisan-tulisan dari staff-staffnya, entah siapa itu. Gitu Mbak. Gitu. Baik. Bu Mira, terima kasih waktunya bersama Dakta. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Siva dan juga Radio Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Demikian tadi rekan Dakta, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK, Mirah Sumirat. Ini